Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ai Kurniati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 13 Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kali ini saya akan menyajikan tugas saya mengenai koneksi antar materi dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada koneksi antar materi kali ini, saya akan membuat kesimpulan mengenai modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Selain itu, saya juga akan merefleksikan pengetahuan saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Aktivitas pertama yaitu kesimpulan. Buatlah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui nilai-nilai dan peran dari seorang guru penggerak, salah satunya adalah berpihak pada murid, kita mampu mewujudkan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa berdasarkan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk dapat menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, maka seorang guru penggerak harus memiliki visi agar apa yang dicita-citakan tersebut dapat tercapai. Visi bagi seorang guru penggerak merupakan kompas yang menunjukkan kemana guru penggerak akan bergerak membawa siswanya. Agar dapat visi itu berjalan, maka guru penggerak dapat membuat sebuah kalimat perubahan melalui prakarsa perubahan dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menerapkan prakarsa perubahan tersebut dapat menggunakan kanvas bagja. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan sekolah sebagai tempat kita bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Guru sebagai seorang petani yang memegang peranan penting untuk menjadikan tanamannya subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami, memberinya pupuk dan air, memelihara tanaman yang kita tanam dengan baik, membasmi hama yang akan merusak tanaman kita, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Untuk dapat menciptakan suasana tersebut, kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kondisi lingkungan di mana seluruh warga sekolah saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai, dan saling belajar sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu, akhirnya dapat menumbuhkan karakter baik dan lingkungan yang positif di sekolah. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, diperlukan seorang guru yang mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak, sehingga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi di sekolah. Penumbuhan budaya positif ini penting untuk memungkinkan tumbuhnya murid merdeka yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Untuk itu, kita sebagai guru tentunya perlu terus berlatih meningkatkan kapasitas diri dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikannya menjadi harapan bersama. Karena itulah, guru dituntut untuk memiliki visi yang jelas. Visi ini dapat kita jadikan arahan dalam mencapai tujuan pendidikan kita.
Berikut adalah refleksi yang saya lakukan pada modul 1.4. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dan diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan-rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan terjadi di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari tentang posisi kontrol guru, kebutuhan manusia, dan segitiga restitusi. Ternyata apa yang saya lakukan dalam penyelesaian setiap permasalahan murid menggunakan cara yang salah. Saya menempatkan diri saya dalam posisi sebagai penghukum dan tanpa menganalisis kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh anak, saya langsung melakukan proses penghukuman dan penghakiman, sehingga timbul labeling pada anak. Hal ini jelas memberikan efek buruk pada anak, karena terdapatnya labeling pada anak dapat menyebabkan anak justru kehilangan rasa percaya diri dan identitasnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum. Posisi seharusnya adalah sebagai manajer. Sebagai posisi manajer, saya akan menganalisis kebutuhan siswa yang belum terpenuhi dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya adalah ketika terdapat siswa yang beberapa kali terlambat mengirimkan tugas karena lalai. Saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut, yaitu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa senang dan sangat termotivasi karena telah membantu siswa tersebut untuk memecahkan masalahnya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah saya merasa senang karena telah membantu siswa tersebut untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Saya juga merasa sangat termotivasi untuk terus menerapkan budaya positif di sekolah sehingga tercipta lingkungan yang positif dan membuat sekolah menjadi tempat ternyaman untuk warga sekolah beraktivitas. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah harus segera dilakukan implementasi budaya positif pada semua guru dan menerapkannya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum dan pemantau.
Perasaan saya saat itu adalah saya meyakini bahwa hanya dengan menghukum sesuatu sesuai dengan kesalahannya, permasalahan siswa dapat terselesaikan apapun alasannya. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi sebagai manajer. Perasaan saya saat ini, saya jauh merasa bahagia karena bisa melihat murid saya dapat memahami kesalahannya dan mencari solusi yang tepat untuk dirinya sendiri. Perbedaan yang saya rasakan dari sebelum mempelajari modul ini dengan sesudah mempelajari modul ini adalah ketika menghadapi suatu permasalahan murid. Sebelum mempelajari modul ini, dalam menghadapi suatu permasalahan murid, yang saya lakukan adalah penghakiman terhadap apa yang mereka lakukan tanpa terlebih dahulu menganalisis akar permasalahannya. Namun setelah mempelajari modul ini, dalam menghadapi permasalahan murid, saya akan menganalisisnya terlebih dahulu, kemudian menerapkan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana cara Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya satu langkah yang saya gunakan, yaitu validitas tindakan yang salah dengan cara memberikan pertanyaan seperti, kira-kira solusi apa yang dapat kamu ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kamu buat? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi seluruh elemen di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua siswa. Sehingga budaya positif ini bukan hanya dilakukan di sekolah tapi juga di rumah. Penggabungan seluruh elemen dapat menjadikan siswa yang berkarakter dan bahagia. Demikianlah kesimpulan dan refleksi yang saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.